Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah Anda bahwa segala malapetaka yang terjadi di muka bumi ini itu sebab utamanya adalah dosa. Baik malapetaka itu di dunia maupun di akhirat, semuanya itu karena dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Wa ma asabakum min musibatin." Apapun yang terjadi daripada musibah, fabima kasabat aydikum, maka sebabnya itu adalah diri-diri kalian, yaitu kesalahan-kesalahan atau dosa yang kalian lakukan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri." Siapa saja yang melakukan dosa, di antara dosa adalah a'rada an dzikri, berpaling daripada peringatanku, yaitu Al-Qur'an. Maka konsekuensi daripada dosa yang dia lakukan ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang pertama, dia akan mendapatkan konsekuensi daripada dosanya itu di dunia. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan mendapatkan kesempitan dalam hidupnya. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Bukan hanya di dunia saja, efek daripada dosa itu akan berkelanjutan di akhiratnya. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Salah satunya adalah dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Dan ini salah satu iqab atau hukuman bagi orang-orang yang berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yuhramu rizq bidzanbin asabah." Hadis riwayat Ahmad. Bahwasanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seorang hamba terhalang daripada rizki bidzanbin asabahu, karena dosa yang dia lakukan. Dosa juga merupakan sebab dikeluarkannya Nabi Adam alaihi salam dari surga. Dosa juga merupakan sebab dikeluarkannya Nabi Adam alaihi salam dari surga. Bahkan dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam hanya satu dosa. Mendekati pohon dan memakan buah yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk memakannya. Sehingganya Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia daripada surga. Dosa juga menjadi penyebab seorang terhalang untuk memasuki surga. Baik memasuki surga dukhulan abadian, baik itu dia terhalangi untuk memasuki surga selamanya, seperti dosa syirik, kufur, orang yang mati dalam keadaan syirik, orang yang mati dalam keadaan kufur besar, kemudian dia tidak sempat bertaubat, maka dosa ini menjadi penyebab dia untuk tidak masuk surga selama-lamanya. Pun demikian dengan dosa selain syirik dan kufur besar. Ini juga berefek untuk seorang tidak bisa masuk ke surga dukhulan awaliyan. Tidak bisa dia masuk surga langsung. Ada jedahnya. Dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa seorang muwahhid, dia bertauhid, kemudian dia berdosa, maka kelak di akhirat nanti salah satu efek daripada dosa yang dia lakukan adalah Allah Subhanahu wa taala akan tunda masuknya dia ke dalam surga dan disinggah dulu ke dalam neraka, dicuci dulu, ya. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya dengan jahannamiyin. Siapa itu jahannamiyin? Jahannamiyin adalah orang-orang yang singgah dulu ke neraka sebelum dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Sebabnya dosa. Ya. Kenapa seorang yang berdosa tidak bisa langsung masuk ke dalam surga? Karena kata ulama, al-jannatu daru thayyibah. Surga itu adalah tempat yang suci dan bersih. La yadkhuluha illa thayyibun. Tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang bersih dan suci hatinya. Wala yashtahuna fiha illa thayyibat. Dan mereka tidak akan merasakan di dalam surga kecuali hal-hal yang baik saja.
Oleh karena surga itu ada tempat yang suci, maka orang-orang yang memiliki dosa meskipun kecil, mereka tidak akan masuk surga dulu. Mereka tidak akan bisa langsung masuk surga, melainkan mereka disucikan dulu. Oleh karenanya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita seorang muslim untuk mengetahui apa-apa saja perkara yang bisa atau menjadi sebab digugurkannya atau dihapuskannya dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala telah menyebutkan 10 sebab dosa dihapuskan atau digugurkan, ya. Tentunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan 10 penyebab ini, 10 sebab penghapus dosa ini, karena beliau termasuk ulama yang menganggap atau yang berpendapat bahwasanya dosa-dosa itu secara umum, baik dosa-dosa besar maupun dosa kecil, itu bisa dihapuskan, meskipun bisa dihapuskan bukan hanya dengan taubat saja. Dosa-dosa, baik itu dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bukan hanya dihapuskan dengan taubat saja, tapi ada 10 perkara yang hal itu menjadi sebab digugurkannya dosa seseorang, ya. Dan tentunya ini pendapat menyelisih pendapat mayoritas ulama, di mana ulama kita berpendapat bahwasanya, atau mayoritas ulama berpendapat bahwasanya dosa itu terbagi atas 2. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Dosa besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat. Tentu dengan syarat-syaratnya yang insya Allah kita akan sebutkan nanti. Adapun dosa-dosa kecil, maka Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghapuskannya meskipun tanpa taubat. Bisa dengan amal saleh, ya, atau istighfar dan lain-lainnya yang insya Allah kita akan sebutkan pada 10 perkara tadi. Tapi intinya adalah semua sepakat bahwasanya 10 perkara ini merupakan sebab dihapuskannya dosa-dosa seorang hamba. Hanya saja mereka berbeda pendapat, ya. Apakah 10 perkara ini umum untuk segala dosa, baik itu dosa besar ataupun kecil, atau sebagian hanya berlaku untuk dosa besar dan sebagian berlaku untuk dosa kecil.